Puji Tuhan, bersyukur sekali buat anugerah kasih murahan Tuhan yang Tuhan senantiasa limpahkan dalam hidup kami ya. Sebetulnya aku ya duduk pendeta ya, bukan gembala tapi gembiri. Gembala kan gede, aku gembiri gembalanya cilik-cilik ya. Tapi saya bersyukur kalau Pak Musa kowe khotbah, aku gak iso khotbah, aku mau cerita pengalamanku dengan Tuhan. Tapi sebelumnya ya saya juga menyambung kesaksian Lutifah tadi, itu memang waktu kami sama Pak Musa beserta teman yang lain ke sana mendoakan bidangnya ya, selek ya, Tuhan itu bicara, kamu ini tidak bisa sendiri, kamu masih muda mengelola usaha yang mulai Tuhan percayakan. Waktu itu dia sering datang sini, kok beberapa kali pertemuan itu tidak datang, saya tanya di WA, kenapa kemarin tidak datang? Waduh Oma banyak pekerjaan, waduh Oma masih sibuk kan, saya gini, ya libatkan Tuhan. Aku sudah tidak enak, tahu-tahu berapa kali tidak datang waktu saya di Sidoarjo aja WA, Oma saya sakit bantu doa, rambut saya gini, saya ngomong, cari Tuhan ya, kamu nggak bisa jalan sendiri. Ternyata waktu hari Rabu kemarin dia datang ngomong, Oma gini, kan itu. Kamu tidak bisa jalan sendiri ya. Semakin kamu dipercaya Tuhan, semakin kamu butuh Tuhan. Kadang saya kalau ngomong negur orang tuh keras ya saudara, bukan karena saya ini apa benci, tidak, untuk kebaikan. Dan saya katakan percaya, apa yang hilang nanti Tuhan akan ganti. Kalau kita mendekat pada Tuhan, berkat itu pasti mengalir. Karena dalam waktu doa malam ya, saya ini lihat kayak Tuhan tuh kasih apa ya, penglihatan gini. Ada sumber air nih kan, ada orang bawa ember kanan kiri, tapi di situ ada orang duduk di dekatnya sumber air itu. Tuhan perlihatkan jelas seperti film, orang yang bawa ember dengan 2 ember bawa pulang dengan berat, tapi orang yang di dekatnya itu tanpa membawa apa-apa, dia terus kena air. Tuhan katakan, kalau kamu dekat dengan sumber itu, kamu nggak usah ngoyok, boleh, berkat itu akan mengalir. Bukan berarti kita nggak boleh kerja, enggak, harus kerja, cuma kita harus dekat dengan sumber berkatnya. Kalau kamu saya katakan, Bu, nyampe renungan ya, kowe khotbah. Aduh, saya sudah mempersiapkan jauh-jauh hari tentang garam dan terang dunia. Tapi saya berdoa Tuhan, apa yang tak sampai dengan apa yang terjadi tadi malam, ternyata Tuhan bicara lain. Ayo. Ya sebelum kita bengkak sepangan. Aku cukup pendeta ya, tapi saya pengen berbagi ya. Pak keren aja gitu. Ya. Allah hingga
Engkau nek mati amal dan kejahatan itu ditimbang. Kalau banyak amalnya masuk surga, kalau banyak jahatnya masuk neraka. Sekarang jujur, kalau kita ini dari lahir sampai sekarang, kira-kira Mas Gondrong, akeh eleke apa akeh amale? Akeh eleke. Dengan kata lain, tidak bisa masuk surga. Kalau harus liwat ya, saya waktu masih kecil ada guru agama katakan, engkau nek mati ya nanti kalau mati harus melewati rambut dibagi 7, bawahnya api. Nah, rambut siji dibagi 7. Bonung kuat ya, kayak lugu sekalipun ya. Kalau di bawahnya api nggak mungkin bisa. Dengan kata lain manusia itu tidak bisa masuk surga. Tapi di sini ada jawabnya, saya katakan bisa. Nah, terus caranya piye, Mbak Elis? Angger kersa sowan marang Gusti Yesus Kristus, dosa Hati seorang hamba. Nanti Pak dosen ya, itu tidak salah dibenarkan ya Pak Tim. Kuliah lagi rong dino. Sampai langsung praktek nih, prakteknya nenek. Kita akan baca di dalam Lukas 17 ayat yang ke-7. Hati seorang hamba. Lukas 17 ayat ke-7, demikianlah bunyi firman Tuhan. Siapa di antara kamu yang mempunyai seorang hamba yang membajak atau menggembalakan ternak baginya, akan berkata kepada hamba itu setelah dia pulang dari ladang, mari segera makan. Ya. Di sini poin yang pertama, ya, seorang hamba tidak layak untuk terima penghormatan. Giling-giling hamba-hamba, aku ya hamba ini hamba Tuhan tapi yang mencakili.
seorang hamba tidak layak untuk menerima penghormatan. Jadi kalau kita ini jadi hamba Tuhan, hamba yang kotor kedibal ya. Saya sering ngomong di Musa, kau awake dhewe ngono babu sing enak ya, kedibal ya, jongos. Saya ini terus terang, saya ini dari keluarga yang miskin ya. Ibu saya janda, nenek saya janda. Nenek saya ini kerjaannya babu sampai dipanggil babu ya. Saya waktu masih kecil itu betulnya juga rasa kayak malu ya. Saya kadang ini, Tuhan Pak aku ini juga dari keluarga melarat, mbahku babu misalnya. Jadi orang sini kalau orang udah kawak-kawak tahu mbah babu, dia pasti tahu. Terkenal ya, mbak saya ini pengabdiannya luar biasa. Meskipun dia seorang babu ya, dia sering menolong orang. Kalau orang melahirkan, karena disini babu dia pun gajek menolong orang melahirkan. Gak diupai saudara, dikai keting ya kalau orang ini. Nanti mulai sepasaran gajek kasih nasi, nanti umur sebulan serapan kasih nasi, umur 8 kasih nasi, umur 7 bulan biasanya kita dikasih nasi sama anak-anak kecil seperti itu. Jadi saya pernah juga waktu itu ada istrinya tentara melahirkan, manggil bidannya belum didapat, dan mbak saya dipanggil sama kakaknya yang melahirkan, suruh tunggoni lah banyaknya metu sedikit banyak persoalan bulan. Sama mbak saya juga ditolongin, pusatnya dipotong pakai irak, jadi pakai bambu itu ya lu dipotong. Nah, setelah semua beres bersih, bidannya baru datang. Begitu bidannya datang, mbak saya dimarah-marahi, dijuting. Terus sama suaminya yang melahirkan ini, mbak saya dimarahi, udah nggak tahu gak diupai, malah gak disopor, si melahirkan gak nyombong. Itu ya pengalamannya tadi wadah tadi gak duit gak minat jadi seorang hamba ya. Tapi kalau akhir-akhir ini kok pusat pernah posting apa kata dari babu ya. Babu ini ternyata kata-kata yang bagus ya, yang indah untuk seseorang. Jadi dia itu sebagai mbak, sebagai ibu bagi orang lain. Jadi mbak sebagai mbak, sebagai ibu bagi orang lain yang dipercaya untuk merawat dan. Tapi kalau saya sudah dewasa ini saya bangga ya, meskipun saya sama Tuhan ditempatkan di tempat orang miskin, tempat keluarga miskin, keluarga seorang babu, saya bangga. Ternyata saya sekarang juga jadi babu itu kan, jadi hamba Tuhan. Jadi yang pertama, seorang hamba tidak layak untuk terima penghormatan. Terus saya melihat kalau hamba-hamba Tuhan sekarang, aduh, apalagi kalau sudah terkenal, mari, monggo, bisa-bisa kita berlosot ide-ide. Ya. Yang kedua, Lukas 17 ayat 8. Maaf kalau ada hamba Tuhan yang tersinggung, saya tidak singgung ini kenyataan ya. Firman Tuhan ini katakan. Ayat yang ketujuh, bukankah sebaliknya ia akan berkata kepada hamba itu, sediakanlah makananku, ikatlah pinggangmu dan layanilah aku sampai selesai aku makan dan minum, dan sesudah itu engkau boleh makan dan minum. Ya, ini kan judul tuan dan hamba. Jadi antara tuan dan hamba itu kita bisa membedakan. Kalau tadi si hamba itu tidak mendapatkan penghormatan, ya tidak mendapatkan penghormatan dari tuannya. Yang kedua, seorang hamba harus siap untuk menjadi nomor sekian. Jadi tak nomor satu enggak. Jadi hamba membantu nomor sekian, tak direken keadaannya. Jadi orang yang buri belakang orang belakang. Gak enak seorang majikan itu, semoga kita punya pangon, ya, punya pembantu habis kerja. Oh, makan semua ya, bantu aku enggak ada, ya. Tidak ada, tidak dihormati seorang pelayan hamba Tuhan. Hamba itu tidak dihormati. Bahkan si tuan ini ngomong, bebas kamu, sampun yuk, ya sampun Tuhan. Ya, makananku sediakan minumanku.
Kok nek wis aku warak tapi baru beli makan. Jadi hati seorang hamba ya. Hati seorang hamba itu harus siap untuk menjadi nomor sekian, nomor satu ya. Nomor satunya Tuhannya. Tuhan kita siapa itu Tuhan itu. Terus yang ketiga, seorang hamba tidak layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari tuannya. Jadi gak ono ceritanya, aduh aku terus ngewangi Pak Musa kok ini aku maklum. Pak Musa gak tahu matur suwun ning aku ya, tidak bisa. Ya, kayak Mbak Mila motong rambut Gus sedina itu wong pira. Gak ojo ngarepno we Pak Musa ngomong, "Matur suwun ya Mbak Mila, terima kasih Mbak Ika wis nyatoki wong ya. Pak Trinil wis pijet, Bu Susi terima kasih sudah masak bantu aku gak awake dhewe iki babu kabeh ya." Pak Musa ya babu ya aku nek ngomong kok awake dhewe iki jongo se Tuhan. Pak Lahami wae seisuna nek petarak tapi tebak dhisik ikut mudah ya. Terima kasih Pak, kita sama-sama hamba ya. Padha ae jongkos Pak Tim Buting, wah Buting nek ratik gak peduli itu sampe gak mungkin Pak Musa terima kasih. Kita jangan harapkan itu terima kasih kok Pak Musa dewe ya jongkos. Maaf Pak, kenyataan Pak itu tuh bos ya tak mau gitu. Aku nek mbok seneni tapi aku yang menang yang aku hamba. Kadang ini protes ya, kadang ini saya aku kok besok menani aku kesel. Nah, Mbak Mira yang ngono, wis kesel diseneni ya. Eling ya Roh Kudus ngomong, "Hei, eling. Kowe iki mek hamba, jongos ya Tuhan ya." Kenapa saya menyampaikan ini ya? Hamba itu harus siap kapanpun tuannya membutuhkan ya. Aku ini betulnya sudah jauh-jauh hari siapkan tentang garam dan tentang dunia. Tiba-tiba tadi malam berubah duduk ya. Saya ini tak duduk isi hati ini Tuhan. Tadi malam jam 1:30 kurang ya, Pak Mujiantoro itu telepon saya, kan tidur ya. Halo apa Pak Muji, waduh ini ada telepon itu mesti ada mati ya. Saya itu panggilan mati benar. Khususnya anu ya, mbakku dipanggil Tuhan ya. Di sana ya. Saya tanya, kok lah ngedusi jam pira? Mbok tak kok Pak Tim. Aduh mateng wis digawe dhek kok tak kok Pak Tim. Terus saya WA Buting. Buting, ini Bu Pak Muji dipanggil Tuhan, nanti dimandikan jam berapa? Buting paling ya sik karo ngantuk saudara. Iki lah telepon Pak Muji jam 1:30 kurang, dhek nyauri jam 1. Loh, nah iki lek mati saya kurang kok lek ngedusi jam 1. Oh berarti Buting wis bangun langsung saya telepon Pak Tim, iki anu Bu, iki arep budal rono ya wis aku ambil rono. Biasanya ya kalau saya ini ada panggilan mandikan jenazah malam itu juga kalau saya ditelepon langsung berangkat, pokoknya ada yang nganter, ada yang jemput ya. Sampai tunggu-tunggu nek ngomong kalau panggilan. Wah, panggilan ini panggilan kelas kakap, bukan kelas seri ya. Panggilan ngedusi wong mati tapi mereka tidak tahu asumsinya elek ya. Terus saya ikut 1:30 sama Pak Tim berangkat. Nah sampai sana ini peralatannya gaya lu mandani makrone. Aku suka meh gugah juru kunci, cansik terlalu malam. Besok aja batinku. Dan nek sesuk ngapo aku mbok perene saiki ya. Pak Tim terus langsung cari pedhi cari apa. Butin nutup nelak turu karo suwen dan kantor waktu penting mati. Aku mikir, "Ya aku dene saiki iki ya." Nah, begitu petine sudah siap jam 4 ya Bu ya tadi ya. Jam 4 Butin sama Pak Tim ini pulang. "Bu, aku tak mulai saya niat anakku mes sekolah." Nah terus aku piye iki nengok kene ae ya. Wah tidur di hotel bintang 5. Aku turu karo jenazah saudara. Kayaknya jenazah ini dhuwur aku turu ning sore ini ya. Aduh, sampai kapan iki Tuhan? Atur suwun, Tuhan eling-eling. Kowe iki jongos lho ya. Kowe iki hamba. Kowe iki cuma apa iku jenenge gedibal. Oh ya Tuhan, ya wis panggilanku iki tak lakoni. Habis gitu terus 5:30. 5:30 saya sempat tidur ya, tidur bentar. 5:30 anu endi oh wis didusi saiki ada orang kampung. Nanti Bu agak siang aja, sini ini
guyub rukun nanti dimandeni bareng-bareng. Walah, apa to yo, nabinya aku ki ngene aku ambek Pak Tuci ki ngomong, nek aturannya situ kan ngomong sesuk isuke Bu tak parani lah kok bengi ya aku kan jaga mayite. Saya eling papanya anak-anak ya waktu saya ini nenek saya meninggal, saya ketiduran di situ, dia pulang kan tak kabar kalau nenek meninggal. Jaga orang mati jaga oleh turu, kena turu dicoloti urip, kucing urip. Hah? Wong mati kok nek sing jaga turu dicoloti kucing urip. Lah sing urip iki kucing nek kucing mati kae coloti mati ya. Ya, di situ saya eling ya terus nunggu sampai 6:30 baru kita mandeni. Setelah mandeni, wis syah mene aku ki rugi gak doa pagi napa aku kene ngancani mayit hari. Terus habis itu sekaligus ikut ke makam. Ikut ke makam terus pulang sampai rumah Tuhan ngomong, "Iki hati hamba. Kowe iki hamba. Dadi manut kapanpun kowe dipanggil ya. Aku kadang ndelokne hamba Tuhan petukane angel ra. Wong Musa iki ngomong, aku gambar bareng lho tak telepon kok acarane dengan gue iki nggotane apa, kendaraane apa, wis ora sidok. Saya ini kadang iya. Saya nek ndelokne hamba-hamba Tuhan saiki wis semakin terkenal, semakin bergaya. Kendaraannya apa ya? Nanti saya dijemput pakai apa? Turun dari bandara nanti yang jemput mobil apa? Hotelnya bukan. Padahal Tuhan Yesus tidak seperti itu ya. Tuhan Yesus sih diomongi Maria, kirimi kabar, kelo Lazarus. Tuhan Yesus meramu loh yo, sabar yo, sik leren sik, tapi saiki kok hamba Tuhan ya maaf mungkin ada hamba Tuhan tapi tidak ada yang aku ya hamba Tuhan lagi aku dimanapun Tuhan perintahkan bedal dia naik disusi boleh tak usah ya. Jadi seorang hamba tidak layak untuk mendapatkan ucapan terima kasih dari tuannya ya. Ojo mengharapkan Pak Mila kok Musa terima kasih mbek kamu Mbak Sus, ojo mengharapkan Pak Musa terima kasih aku hamba eling mek babu ya burus sikile aku gak roh ya. Ini tadi yang ketiga, burus sikile aku gak roh. Nah, yang keempat kita akan baca Yohanes 13 ayat 4 sampai 5. Yohanes 13 ayat 4 sampai ke 5. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil selai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyikanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Iki contoh ya, Tuhan itu nggak memberi contoh kepada hamba-hambanya sampai sedemikian ya. Tuhan itu nyotoni dia itu Tuhan ya mau turun ke dunia kayak contoh murid-muridnya untuk jadi hamba seperti apa, basuh kakinya murid-muridnya ya. Hati hamba adalah hati yang siap melayani kepada siapapun dan kapanpun. Tugas seorang hamba mencuci kaki tuannya dan para tamu. Saya pernah mendengar ya, seorang hamba Tuhan juga pernah diundang di sini, tapi saya lupa tempat ngobrol dia katakan. Sekarang hamba Tuhan ini ngomong, aku melayani di sana. Nah, menurut dia itu melayani. Ya. Padahal sebetulnya saya sekarang tanya, kalau hamba ini Tuhan ini baru datang, wis dijemput mobil Mercy keluaran baru, masuk di hotelnya yang berbintang 5, ada kolam renangnya, ada pijetnya, ada dedek bengek komplit, tidur semalaman di situ, makan pagi wah sembarang menu ada. Aku tahu dijak makan di restoran, aku gumun, aku ini jadi wong nggak pernah jadi restoran bintang 5 atau bintang 7 kan? Aku nggak mungkin enak pagi sarapan.
duit kurang lagi. Tapi juga apa senenganmu? Ibu bayar restoran. Neng kamar hotel mentu ya malah gak iso turu. Gak iso turu, gak iso nembesa. Pikir banget. Wong besok bener-bener pagi itu karek milih. Lho iki wong kok yo kok sembarang dicukuki sing roti sing buat sing apa aku juga kowe senenge. Ingeti tambahku kok kuwi njupuk oleh. Adanya anak di sana loh baru ngambil. Wong besok. Nah, hamba Tuhan gitu. Setelah dia sarapan, jemput lagi mobil taksi. Dan sopir atasnya dibawakan. Hari sampai gereja semua asalnya selamat pagi, shalom. Padahal di depan sendiri seperti saya tadi ya jadi kali-kali jadi tamu. Ya Pak, banyak 1 jam. Setelah itu terima angpau. Aku antel angpaunya ini pendeta terkenal ya. Iya. Nah itu balik ke bandara. Ya antel lagi. Sebelum ke bandara gak makan. Makan bila sebarang jumlah barong saya. Saya kakek. Ya. Wis milih kabeh. Bawa angpau bandel. Diantar ke bandara, naik pesawat 1 jam nyampe rumah. Layanannya cuma 1 jam. Kira-kira hamba Tuhan ini melayani apa dilayani? Dilayani. Ya. Saya pernah ada teman buka ngobrol. Kalau si aku bisa terkenal kayak betulnya gereja itu mengundang, tapi dia minta petanya 25 juta atau 50 juta. Harus duit bintang ini aku. Terus saya ingat di dalam firman Tuhan, pada akhir zaman nanti, pada saatnya nanti, hamba-hamba Tuhan, Tuhan ini aku, hambamu, yang sudah melayani engkau, yang sudah mengadakan mujizat, yang sudah bernubuat, ini aku hambamu. Tapi Tuhan katakan apa? Nyaklah kau hamba yang membuat manusia. Saya ingat akan firman Tuhan itu. Adalah kata-kata firman Tuhan, kalau kamu mendapatkan dengan cuma-cuma, berikan itu juga dengan cuma-cuma. Tapi sekarang ini banyak hamba-hamba Tuhan, kalau mereka sudah terkenal, semakin terkenal, PK-nya ya katakan sekian, dia tidak kuat jauh undangan. Kalau dia sudah dapat uang banyak kemana lagi? Di deposito di luar negeri sampai triliunan. Sementara hamba-hamba Tuhan yang di pedesaan makan pun mereka praktek-praktek ibadah. Kalau hamba-hamba Tuhan di pedesaan itu benar-benar ngingoli duban. Ya. Ada jemaatnya yang sakit, ada pakti di bagian kami naik dok pak tim, kok mati pak tim, aku tim pak tim buat tekak kami ada mau mati, uang terus ya. Tapi di saat ibaratnya layanan ibadah, aku gak kagum ya. Saya di bagian dalam, bagian belakang, tapi saya bangga. Meskipun orang tidak melihat saya. Tuhan bahkan saya membantu pelayanan di sini. Ada hamba Tuhan yang mengatakan Tuhan, kamu ini apa melayani Tuhan? Ya, dan memangnya saya layani saya. Senggok layani ngono kok Musa. Sing untuk jeneng kok Musa, PK itu jeneng. Ya saya gampang saudara. Aku melayani gak boleh jeneng, gak cari terkenal. Percuma aku terkenal di dunia kalau Tuhan itu tidak mengenal aku. Kadang saya mikir ya kayak wong gendeng ya wedan. Lah apa sih aku iki wis tuwek kangelan ngoyo-ngoyo puasa nek uang nek teko saiki aku malah susah saudara. Padahal gak duwe. Lah kecuali jatuh di banyak uang dodolan itu nyuwek. Tapi di saat mereka datang, saya melihat Pak Bita kalau makan lahap, senang. Bu, angsal tanduk, boleh tambah. Saya longsor, saya ingat waktu saya kerja.
upah sitok berharga saudara bagi mereka ya. Kapan kita bisa menabur, kapan kita bisa menjadi kepanjangan tangan Tuhan kalau tidak sekarang. Dan saya seperti ini juga, teman-teman tuh banyak yang gak suka Kristen jalan-jalan lah aku nek dobrok ya mah apa senata injili siapa gak ngomongi kabeh pinter firman. Nah sekarang ini gimana caranya untuk menyampaikan firman? Terus-terang ngomong turut omah ya percaya Yesus gak percaya Yesus yang mlebu neraka ya juga dia pasal. Bersyukurnya di sini kita melampiaskan mengekspresikan kasihnya Tuhan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadilah terang dunia, jadilah garam dunia. Itu perintah Tuhan, bukan saya ya. Jadi hati hamba adalah hati yang siap melayani kepada siapapun dan kapanpun. Buat tengah bengi ya budal ya Pak Tim ya, ajak semaya. Tapi nek ulang tahun itu Pak Tim sing ulang tahun saya. Tugas orang hamba mencuci kaki tuannya. Aku lah balik kalau potong tumpeng aku lah tahu diulang tahun nih. Lah iya. Bagian gak enak ya wae dhewe Pak Tim, bagian aku wong liya gak apa-apa ya. Tampane dening Tuhan, puji Tuhan. Yang kelima, Filipi 2 ayat 8. Latur khusus genteng ya saya dipecat. Dipecat gak entuk niku. Filipi pasal 2. Terus saya ini ngomong terus terang loh, ben makin gak seni ya ben. Firman Tuhan itu memang harus keras supaya enaknya, aja dilem-lem tok, ditayang-tayang tok, akhirnya dundung ya. Filipi 2 ayat 8. Demikianlah bunyi firman Tuhan, Filipi 2 ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Tuhan sebagai Allah ya, pencipta langit dan bumi, dia ingin menyelamatkan manusia, dia turun ke dunia, dia taat kepada Bapaknya, dan ketaatannya itu dibayar sampai mati. Terus kira-kira awake dhewe iso apa gak menjadi hamba yang setia sampai mati bisa apa? Oh gak usah sampai mati ya, saya kadang perhatikan ya, kalau anak-anak Tuhan dikasih ujian sakit apa melarat, jadi iso bengok-bengok Tuhan. Tapi kalau dikasih ujian berkat, kebanyakan hilang. Saya ada teman satu, dia itu dulu aktif guru sekolah minggu, aktif kaum wanita, aktif jadi pendoa di Madiun ya, aktif kalau ada doa berantai 24 jam termasuk Pak Anton. Pak Anton itu juga ikut ya, itu pasukan doa Madiun juga aktif. Sekarang ya jadi seorang kok semangat lah, mulai mundur ya itu tadi gak ketipan, gak di gereja, gak ibadah, repot. Banyak kegiatan sekarang enggak ya Pak ya, janji ya tak omong-omong, kamu butuh Tuhan loh. Di sekitarmu musuh-musuh yang ingin mencaplok kamu, kalau kamu nggak menyertakan Tuhan, bilang ya, dunia ini semakin hari semakin jahat kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Tapi cinta Tuhan. Hari Selasa meluangkan waktu di sini 2 jam. Tuhan joli berlipat kali ganda. Ojo hitung-hitungan dek Tuhan. Kayak Mbak Lila, Rebo gak buka salon. Panggilan kok dindi nih. Untung panggilan surga ya. Panggilan surga. Ya, itu loh Tuhan tidak belum utang. Ya karena Tuhan tak pencipta. Kalau kita memberikan ke Tuhan ganti. Saya ini ngajar pulang minggu, anakku si cilik, gak diurusi bojo ya, tapi gak tahu ngutang saya, bener, untuk makan gak pernah ngutang. Kalau duit ya gresek ya, gresek sampai di luar tambah kuning. Kalau Susiami kan bojone Cina gresek ya, gak apa-apa, daripada aku maling. Iya itu, bener, saya bangga. Bahkan ngomong kalau gelem ada lawak mikir, ya cepet sugih. Saya bangga, karena apa? Saya tidak merasa jual diri, tapi Tuhan berkati.
membuat orang lain cemburu. Ada yang tanya, Bu, sama dia sempatan sing sadyan payeng nggih. Sakniki kok saged gadah kos-kosan asale pados ten pundi? Wah, ternyata taman kota. Ten pundi enten to nggih pesugihan enten ngene DUP. Ya, saudara, di saat orang lain itu tidur ngorok, saya ini doa malam jam 9 sampai jam 12. Enggak pernah absen. Saya jalan kaki nek pulang gang teko gang aku nyuwangi. No Yesus. Enggak wedi setan, enggak aku nek enek maling keterunya aku dikepruk. Dadi nek nyuwangi jadi orang oh kayak ngerti Bu Susi kayak mereka gereja. Nyuwangi banget. Aku timbang ketemu maling kok dikepruk aku mati ya. Itu. Tuhan itu baik gak gelem utang. Ya memang kita ini diproses loro. Dajale wis cek tetep dadi hambaku kok gak nek kowe tak biarne bojomu direbut wong, anakmu 5, ibu anak 5 gak diurusi. Tapi Tuhan Yesus itu baik. Jangan iki sakimu aku ngelayani langsung jaluk PK, enggak bisa. Tuhan menguji kesetiaan kita. Ya, Tuhan berkebah jaluk upah, upahmu iki tok. Tak usah ngomong. Nek kowe melok melayani aku ning kene, kowe jaluk upahmu mek aku tok, Tuhan gak akan ngupahi bener. Betul itu Pak Musa, nah ini. Tapi yang kali-kali lah dikasih. Oh iya. Aku ngomong belakang loh. Malahan. Yang keenam, ya, Filipi 2 ayat 8. Ini ngundang pembicara gendeng. Tidak apa-apa, kita lihat di rumah apa dan ibadah ya. Ibadah tapi sopan. Yang ke-8 ini, yang ke-6 Filipi 2 ayat 8. Nah ini tadi ya. Dan dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itu tahu ujiannya sebenarnya tewaru dan gunung Golgota menebus dosa. Hamba harus siap rela berkorban untuk menyenangkan hati Tuhannya. Jadi sebagai hamba kita harus rela berkorban. Kalau pelayanan di sini ini memang berkorban, saudara ya. Berkorban sembarang karir ya, sembarang karir itu berkorban. Baik itu tenaga, baik itu uang, tapi bukan untuk kehususan. Kita berkorban, kita menabur untuk kerajaan surga. Ini Pak Lahar ini masih pendeta ya, hamba Tuhan, gembala sidang. Dia tidak sungkan-sungkannya ngewangi mudeng rawon. Besok brokos Pak. Nek utang ini pamit ya, tempe ini kayak kodok muncul dewe-dewe. Aku bingung golek kacung tak bunteri tak gobek nek. Nah, tak jawabnya dong, kabeh iki kabeh iku mek kabeh ya. Puji Tuhan ya. Itulah ya yang jadi kita sebagai seorang hamba, kita bisa mengenali hati hamba itu yang seperti apa toh. Hamba tidak harus kita ini mengharapkan kehormatan dari Tuhan kita. Seorang hamba harus siap untuk menjadi nomor sekian. Gak dinaikkan gak apa-apa, Pak Tini gak dinaikkan. Lo sungguhan Pak Tini gak dinaikkan. Khususnya gak dinaikkan. Tapi yang dinaikkan Tuhan. Ya, harga itu jabatan ya Pak Kris gak apa-apa Pak Kris. Karena dia dari jabatan. Tapi Tuhan kasih jabatan kita. Oke. Waktu saat Pak Kris nyampaikan firman ya. Oke. Dapat no. Ya, yang di sini ini bukan hanya hamba, tapi apa itu hamba, kalian coba Tuhan, si Tuhan. Ya, hati hamba adalah hati yang siap melayani kepada siapapun dan apapun. Tugas seorang hamba mencuci kaki tuannya. Jadi kita harus berani berkorban, ya. Kita harus merendahkan hati kita, ya, merendahkan diri kita untuk menyenangkan hati tuannya, ya. Terus hati hamba adalah hati yang taat pada Tuhannya. Di mana kowe manut sama Tuhan. Aja sak karepe dhewe. Kok Tuhan semuanya kusik Tuhan kan. Taat. Aku gak dipik sama Tuhan, tak bisa sama Tuhan apa. Misalnya yang banyak ketangkan mengendal ya oke. Tak rugi tapi Tuhan begitu luar biasa. Oh no. Enak aja rezeki Tuhan. Seperti kesaksian.
pesta rakyatnya Raisa bulan kos-kos aku biasa modern seliput kamar ini kosong 10 nah perlu ya waduh kok ini dua kaki ini mangan tukang neng aku biasanya jomblo aku masakin saudara ben ngaku ya untuk persiapan pesta rakyat tapi nyapa dong banyak tapi ini jadi menengah kos-kos aku ini kosong aku mumet pasti rasa bingung rumah yang ngirim Tuhan ya bingung kok ada banyak pesta rakyat tak kos-kosan mubek tenang saudara amin aku ya kok gak kayak utifan ya lu mujizat Tuhan kayak mujizat upengku ini yang budak apa piye ya Tuhan itu baik aku sakit kepalanya kos-kosanku bok iki malah kurang kamar itu kamar anakku tak terima pisan kadung terima DP tak pikir itu satu kelompok mayarnya kelompok lain loh nah Bu gimana aku kan sudah booking dulu awang besok gak mau booking ini apa ini booking ini apa oke namamu siapa udah bapak Bu nanti kalau sudah sampai sana pokoknya saya booking kamar 3 ya oke lalu berpikir Bu ada kamar dari mana dari Solo oh iya pesen 5 kamar Bu ya nah kasih DP pokoknya aku sing kayak DP tak kayak kamar depan itu sing sewa kamar 5 ngasih DP ngomong wis kocoi aku wis entuk kos-kosan boleh Bu Susi wis tak DP 5 kamar hah lah aku pesen jam Bu kayak DP kok gak tanya Bu lah kamar saya sudah 5 saya gimana? Loh, itu bukan temanmu toh? Loh bukan, loh gimana? Saya booking dulu aku gak roh booking apa? Loh saya ini sudah pesen ya Tuhan, ini salahmu ya gue tak takoi jenengmu ini gak ngomong loh, tak pikir ya kelompokmu ya kalau mau nanti di kamarnya anak saya aja tapi satu kamar isi 4 orang ya kamarnya besar ya udahlah Bu kalau begitu enggak apa-apa aku yang salah ya Tuhan itu baik saja aku bingung boleh ini kamar bocah-bocah nah bisa bingung boleh kok saya nggak kamar kosku saya bingung boleh ini kamar bocah-bocah ini itulah kalau Tuhan kita sudah bekerja ya yuk kita akan sama-sama berdiri kita akan pujian-pujian hati seorang hamba ya kita membawa siapa tinggal ya kamu nanti ayo hati seorang hamba maaf kalau kedohon gak apa-apa tak pressing ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia ku tinggal semua Inilah yang ku
kasih Tuhan untuk firman-Mu yang luar biasa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu. Engkau berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi pelayanannya, pekerjaannya, apapun yang beliau kerjakan, kami percaya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih untuk kami semua juga sudah ada di tempat ini. Kami percaya, kami terima berkat, kami terima blessing, kami terima pengurapan firman itu akan jadi benih yang hidup dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa ucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak.